Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, khusus pada video saya kali ini, saya mau membagikan pengalaman saya saat dulu saya itu terkena yang namanya gangguan asam lambung ya, teman-teman ya. Jadi awal mula saya terkena dan kenapa saya itu bisa terkena ya, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menonton, bisa tonton videonya dengan tenang ya, bisa tonton videonya itu dengan nyaman, relax aja ya teman-teman ya. Barangkali ada beberapa teman-teman juga yang mungkin penasaran ya teman-teman, kenapa saya itu bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, pada awalnya teman-teman, saya itu nggak tahu kalau saya itu terkena yang namanya gangguan asam lambung disertai GERD juga disertai dengan kecemasan berlebih juga. Awalnya saya itu nggak tahu. Saya berpikir kalau saya itu kena guna-guna, karena kalau saya dulu kan tinggalnya di kampung ya teman-teman ya. Kalau orang kampung itu ada orang yang misalnya sakit berbulan-bulan gitu ya, itu pasti pikirannya orang-orang kalau misalkan dari daerah perkampungan gitu ya, pasti ke arah-arah hal yang mistis ya teman-teman ya, apakah diguna-guna nih gitu. Jadi pengalaman saya juga dulu seperti itu, saya ngalamin juga ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, saya itu terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan kecemasan berlebih itu pada tahun 2019 ya teman-teman ya. 2019 di bulan 9 ya, itu pun di akhir-akhir bulan itu saya masih ingat betul, saya ingat-ingat betul pokoknya pengalaman itu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya terkena gangguan asam lambung itu sebenarnya saya rasakan itu sudah lama ya teman-teman ya, bukan dari 2019, bahkan di 2016 itu saya sudah rasakan ya teman-teman ya, kayak perut sering begah, terus kalau misalkan saya makan makanan yang bersantan gitu ya, saya selalu mengalami kembung, begah, nyeri di perut ya. Itu sering sekali saya rasakan, tapi saya dulu belum mengalami kecemasan, belum ke arah kecemasan yang berlebih ya. Jadi masih seperti gangguan-gangguan hal yang saya sepelekan lah untuk gangguan asam lambung itu dulu. Ya, saya bawa aktivitas seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, jadi puncak-puncaknya itu saya terkena yang namanya asam lambung disertai GERD juga, disertai dengan kecemasan berlebih juga. Saya itu di 2019 ya puncak-puncaknya. Nah, jadi kenapa saya bisa terkena ya teman-teman ya, kenapa saya bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung itu, memang saya sadari ya, saya itu dari pola makannya berantakan ya, pola pikirnya berantakan, pokoknya semuanya itu pola hidupnya itu sangat berantakan sekali. Itu saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk makanannya, saya itu sering konsumsi makan makanan yang pedas, terus kemudian yang berminyak, lalu kemudian saya juga sering minum minuman berenergi ya, yang berwarna, yang bersoda di keadaan perut kosong. Terus saya juga sering telat-telat makan juga. Pokoknya kalau saya itu makan, kalau makannya nggak pedes, itu namanya bukan makan. Kalau saya dulu seperti itu. Makanya orang-orang di sekitar saya itu, di lingkungan saya ya teman-teman ya, kalau melihat saya makan itu, mereka itu ngeri ya, karena dari sambelnya itu luar biasa ya. Saya dulu kalau makan sambel itu benar-benar, kalau sekarang mungkin levelnya itu level berapa ya, mungkin level 50 apa level berapa ya teman-teman ya. Tapi saya tuh nggak ada mules, nggak ada mencret gitu, nggak ada teman-teman ya. Seperti biasa saja, nggak ada yang saya rasakan di pencernaan saya itu, nggak ada. Cuman ya itu efeknya mungkin usus-usus saya itu mungkin sudah mati rasa gitulah. Makanya karena pola hidup saya berantakan itu ya teman-teman ya. Nah, jadi pola makannya saya itu seperti itu teman-teman, sering telat makan. Sekalinya makan juga saya itu makannya kebanyakan ya teman-teman ya. Sering namanya saya dulu itu kerja berat ya. Jadi saya dulu makannya itu kalau pas sering telat makan, sering kosong perutnya, sekalinya makan langsung makannya itu berlebihan gitu teman-teman.
Dan ketika sudah makan berlebihan itu saya kalau habis makan langsung tidur ya, itu yang saya lakukan dulu seperti itu. Terus itu di pola makannya. Terus untuk di kehidupannya itu saya itu pekerja keras ya teman-teman ya, kerjanya itu di pertanian dulu saya teman-teman ya. Saya itu dulu buka lahan, buka perkebunan gitu di daerah Bandar Lampung sana ya teman-teman ya. Nah jadi saya itu buka kebun, bikin ladang ya, bikin ladang kopi sama kebun karet. Nah jadi pagi, siang, sore itu saya tuh selalu di kebun ya teman-teman ya. Dari mulai bangun tidur itu saya makan sarapan itu kadang-kadang telat ya teman-teman ya. Saya langsung ke kebun, terus kemudian pokoknya kalau belum capek itu belum makan ya teman-teman ya, belum istirahat dan juga belum makan, itu yang saya alami dulu seperti itu. Namanya di kebun ya teman-teman ya. Jadi untuk pola hidupnya juga berantakan sekali ya teman-teman ya. Dari masalah pekerjaannya itu saya itu sering kecapean. Kalau namanya di pertanian itu pasti selalu mengeluarkan keringat ya teman-teman ya, selalu mengeluarkan keringat. Terus kemudian keringatnya itu berlebihan juga. Terus kemudian pokoknya jarang makan juga ya teman-teman ya. Ketika makan yaitu tadi yang saya ceritakan tadi, ketika habis makan pasti makannya banyak, pedas, nasinya panas, terus sering langsung tidur gitu. Pokoknya kalau setiap habis makan itu teman-teman ya, mata itu ngantuk sekali, rasanya itu kayak nggak ketahan banget ya teman-teman ya. Jadi saya itu langsung tidur saja teman-teman ya. Baru makan paling sekitar 5 menit lah, 5 menit atau 10 menit itu saya langsung tidur ya teman-teman ya. Dan kita ketahui ya teman-teman ya bahwa itu memang nggak bagus buat kesehatan. Kalau habis makan itu tidur itu nggak baik. Makanya saya itu kena yang namanya terkena GERD itu karena saya habis makan itu langsung tidur. Itu untuk di pola makannya saya dulu seperti itu. Terus di pola kegiatan sehari-hari saya juga itu saya selalu kerja berat ya teman-teman ya. Kerjanya itu selalu mengeluarkan keringat ya, megang cangkul ya teman-teman ya, sering telat mengabaikan makan. Terus kemudian saya itu sering mengkonsumsi minuman yang berenergi. Terus kemudian saya itu dulu ketika namanya bertani ya teman-teman ya, kalau misalnya lagi kecapean gitu kan, badan pada pegel-pegel ya teman-teman ya, badan pada pegel-pegel, saya itu sering mengkonsumsi obat nyeri ya teman-teman ya. Jadi kalau badan pegel-pegel langsung saya itu nyari obat nyeri buat menghilangkan pegel-pegelnya. Begitupun seterusnya sampai bertahun-tahun ya teman-teman itu saya lakukan. Terus kemudian hilang nyerinya, tinggal sakit gigi, saya langsung beli obat sakit gigi. Itu tiap hari itu selalu seperti itu ya teman-teman ya. Badan nggak enak dikit, saya minum minuman yang berenergi. Nah, jadi saya dari pola makannya aja berantakan sekali ya teman-teman ya. Dari pekerjaannya memang terkuras tenaganya. Terus kemudian untuk tidurnya juga saya kurang ya teman-teman ya. Jadi saya itu kerja berat dari pagi sampai sore itu di ladang ya teman-teman ya. Sesudah itu malamnya saya itu nggak tidur ya teman-teman ya. Malamnya itu saya masih nggak tidur juga, masih mainan HP saja ya teman-teman ya, main HP, scroll HP ya teman-teman ya, scroll HP sampai jam 2 sampai jam 3, bahkan sampai azan subuh itu baru saya tidur. Dan setelah itu jam 7-nya saya bangun lagi, saya kerja berat lagi. Itu terjadi selama bertahun-tahun ya. Makanya saya itu terkena yang namanya penyakit asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih. Nah singkat cerita, di 2019 itu saya itu sudah seperti meriang-meriang ya teman-teman ya. Yang biasanya saya itu berangkat ke ladang, saya itu masih ingat pagi hari setelah sarapan saya itu merasakan seperti kelayangan ya teman-teman ya. Yang pertama saya rasakan itu badan itu merasa kelayangan, jalan sebentar itu badan itu udah redek ya teman-teman ya. Saya melihat tangan saya ini udah gemeteran ya teman-teman, selalu bergetar. Tangan saya itu selalu redek, selalu bergetar. Terus kemudian jalannya juga saya sering sempoyongan. Tapi saya itu masih belum berpikiran ke arah penyakit-penyakit yang seperti ini ya teman-teman ya, ke arah gangguan yang seperti ini. Saya itu belum ke arah sana. Tapi saya paksakan lagi buat kerja.
Nah setelah di pekerjaan itu saya merasakan kayak sempoyongan, oleng gitu ya teman-teman ya. Terus saya pulang lagi sampai rumah istirahat gitu ya, istirahat, minum gitu biasa seperti biasa. Tapi kok kelayangannya kok nggak hilang-hilang gitu teman-teman. Nah sampai di sore harinya itu posisi hujan ya, saya itu di daerah pegunungan waktu itu teman-teman ya. Jadi di daerah pegunungan itu saya itu di kebun. Tetangga itu jauh ya teman-teman ya, tetangga itu jaraknya itu sekitar 1 kilo baru ada tetangga. Nah saya dulu di pegunungan seperti itu, di keadaan di perkebunan saya dulu. Jadi saya itu tetangga nggak ada ya, saya juga bingung mau minta tolong sama siapa gitu ya, tapi saya tahan aja itu teman-teman, saya juga belum ke arah sana. Nah waktu itu singkat cerita saya itu sudah di sore hari, saya itu ingin penasaran ya, jiwa penasarannya orang berkebun itu selalu penasaran ya teman-teman ya. Saya itu dulu berpikir kalau saya itu ingin cepat-cepat menjadikan kebun saya gitu, supaya nanti saya tuanya itu biar nggak susah gitu, maksud saya dulu itu seperti itu teman-teman. Tapi ternyata salah ya teman-teman ya, saya terlalu menguras tenaga. Nah kembali lagi ke ceritanya tadi. Nah di sore hari itu saya merasakan kelayangan yang dicampur dengan keringat dingin, dicampur lemas juga, dicampur gemeteran juga. Di situ saya mulai berpikir ya teman-teman ya, mulai teringat, mulai ada rasa cemas lah di situ ya teman-teman ya, mulai ada rasa cemas, mulai berpikir saya di situ, waduh apakah saya ini kena masuk angin, apa masuk angin duduk itu seperti ini. Jadi mulai dari situ mulai langsung cemas ya teman-teman ya. Ketika saya tuh ada pikiran seperti itu, langsung muncullah rasa ketakutan yang berlebih itu, waduh jangan-jangan iya saya ini kena masuk angin duduk, saya harus buru-buru minta tolong. Dan seperti yang saya ceritakan tadi ya teman-teman ya, tetangga saya itu jauh-jauh ya, kalau di gunung itu sekitar 1 kilo itu baru ada tetangga gitu, kalau di daerah gunung itu seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian saya naik motor ke tempat tetangga saya itu di sekitar jam 3 sore. Nyampe ke tetangga saya itu, di rumahnya nggak ada apa-apa teman-teman, maksudnya itu tidak ada orang sama sekali, pintunya juga dikunci. Jadi di situ saya udah mulai keringat dingin, udah mulai cemas, udah mulai takut, udah mulai nggak kuat ya teman-teman ya. Terus kemudian langsung saya itu karena saya itu udah nggak tahan ya teman-teman ya, jadi saya paksa buat masuk ke rumahnya ya teman-teman ya. Karena namanya di pegunungan itu dikuncinya itu cuma dikunci biasa ya teman-teman ya, karena kalau di gunungan nggak ada barang-barang berharga. Jadi karena saya udah nggak kuat itu teman-teman, jadi saya paksa buat masuk ke rumahnya karena nggak ada orang juga. Saya minta tolong, saya itu maksa masuk itu karena saya itu pengen cari kayak balsem atau minyak kayu putih gitu ya teman-teman ya, buat kerokan gitu. Nah terus kemudian saya paksa masuk, saya sudah masuk, saya cari-cari ke dalam itu memang nggak ada ya, memang nggak ada apa-apa juga. Karena namanya di gunung itu mereka itu nyimpennya itu mungkin ya disimpan di mana gitu ya teman-teman ya. Tapi saya cari di dapur nggak ada, saya cuman ketemu minyak goreng aja ya teman-teman ya. Nah dari situ langsung saya ambil koin, kebetulan ada koin juga, koin 500-an itu saya masih ingat betul. Saya ambil minyak sama bawang merah, terus kemudian saya kerik di bagian dada saya ini. Itu baru satu goresan aja ya teman-teman ya, itu udah merah sekali ya teman-teman ya. Nah dari situ saya mulai cemas lagi ya teman-teman ya. Nah bener kan ini saya masuk angin, apa saya masuk angin duduk apa gimana gitu ya teman-teman ya. Dulu saya berpikir seperti itu, dan akhirnya saya tambah panik lagi, tambah cemas lagi, karena saya ingat itu ada tetangga saya mungkin yang di sana mungkin ada orang lah gitu ya, tetangga saya yang di jauh lagi, yang itu ada tempat lagi gitu di kebunnya yang jauh lagi, bukan tetangga saya yang saya datengin tadi. Saya langsung bunyikan motor lagi, saya berangkat ke sana lagi sambil saya udah keringat dingin, udah takut tuh teman-teman ya. Terus kemudian singkat cerita sampai ke rumah itu, dan alhamdulillahnya ya teman-teman ya, ada orangnya. Mereka itu suami istri ya, sudah tua lah, sudah umuran 45-50 lah, sekitaran segitu.
Nah, mereka itu memang sudah kenal semua teman-teman ya, namanya di kebun kan orangnya itu aja, jadi satu komplek itu kan kenal semua. Jadi mereka langsung tanya kenapa, langsung saya minta tolong saya udah nggak kuat nih, saya masuk angin kayaknya, badan saya kelayangan, sempoyongan, saya nggak kuat. Nah dari situ mereka langsung cepat-cepat, langsung mereka itu suruh saya berbaring, terus dikerok ya, dikerok, udah dikeroknya itu bener-bener namanya orang gunung ya teman-teman, yang ngeroknya bukan pakai koin lagi ya teman-teman ya, pakai kaleng bekas makanan sarden itu ya teman-teman ya. Jadi ngeroknya udah pakai kaleng sarden itu ngeroknya, jadi sudah merah semua sampai saya itu guling-guling ya teman-teman ya, karena merasakan sakitnya dikerok itu ya teman-teman ya. Nah terus kemudian singkat cerita lagi, sudah selesai kerokannya ya teman-teman ya, saya sudah mulai tenang, terus sudah mulai sendawa, sudah mulai buang angin, terus saya sudah mulai agak nyaman. Nah terus kemudian diberilah saya itu makanan sama mereka ya teman-teman ya. Memang baik sih orangnya ya teman-teman ya, karena kalau di gunung itu kalau kita main itu pasti disediain makanan ya teman-teman ya. Nah dari sana saya juga mengucapkan terima kasih nih ya buat yang sudah pernah nolongin saya dulu juga, barangkali sedang menonton ya. Nah jadi singkat cerita, saya itu dibuatin makanan ya seperti biasa ya teman-teman ya, namanya di gunung itu mana habis hujan juga, jadi disiapkan yang namanya sambal, terus kemudian terus sayurnya itu sayur sawi, terus kemudian itu lalapnya lalap pete, jengkol gitu ya. Itu pantangan semua, tapi saya belum ke arah sana, belum tahu kalau saya itu pantangan semua, karena saya juga belum tahu kalau itu namanya gangguan asam lambung. Saya juga belum ngerti ya teman-teman ya. Saya makan lagi ya teman-teman ya. Ketika saya makan, terus kemudian saya pamit pulang ya teman-teman ya. Terus kemudian saya ngajak teman saya menghampiri teman saya dulu di sana buat nemenin saya ketika malam hari itu. Pokoknya satu malam itu saya itu nggak bisa tidur ya teman-teman ya. Satu malam itu saya nggak bisa tidur, merasakan perut itu rasanya melilit ya, perut rasanya melilit, terus cemas, jantungnya itu rasa debar-debar, gelisah ya. Mana cuacanya juga dingin ya, namanya di gunung. Terus tapi saya masih belum ke arah sana juga. Terus kemudian di pagi harinya, singkat cerita, pagi harinya itu saya bangun tidur, saya itu makan ya, makannya juga pakai sambal lagi ya teman-teman ya, makannya pakai sambal lagi. Begitu satu kali suap itu langsung kepala saya itu dunia ini seperti diputar ya teman-teman ya, langsung seperti diputar gitu, jadi langsung kelayangan, vertigo gitu ya teman-teman ya. Langsung saya itu langsung panik, waduh ini nggak bisa ini seperti ini terus. Akhirnya saya putuskan hari itu juga untuk pulang ya teman-teman ya, untuk pulang ke kampung. Dari jarak dari gunung itu ke kampung itu sekitaran sekitar 1,5 jam, kalau nggak 2 jam lah teman-teman ya. Sekitar 2 jam itu saya baru bisa sampai ke kampung, di rumah orang tua saya. Saya paksakan, jadi pagi hari itu juga dalam kondisi saya keringat dingin, gemeteran, terus kemudian saya itu lemes, sempoyongan, oleng. Saya paksakan untuk pulang naik motor ya teman-teman ya, melewati itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali yang saya alami dulu. Nah jadi singkat cerita, pokoknya di jalan itu saya itu selalu mampir-mampir ya teman-teman ya, karena saya itu udah keringat dingin, sudah sempoyongan, sudah lemas lah pokoknya teman-teman ya. Bawa motor itu udah saya kuat-kuatin aja teman-teman ya. Saya tuh sampai mampir-mampir di rumah-rumah orang ya, minta minum gitu, minta minum bu, minta minum. Udah ngomong aja udah gemeteran ya teman-teman, yang ngomong itu sudah nggak fokus lagi. Nah jadi seperti itu dulu pengalaman saya alami. Terus kemudian singkat cerita sudah sampai rumah itu ya teman-teman ya. Ketika sampai rumah, mereka itu bertanya kok pulang dan orang rumah itu bertanya ya, kok tumben pulang nggak ngabarin gitu. Terus delalahnya ya teman-teman ya, ketika sampai rumah itu saya itu nggak merasakan apa-apa lagi ya teman-teman ya, seperti lemasnya seperti hilang, terus kemudian gemeterannya hilang. Yang saya rasakan itu hanya
apa ya, hanya ya biasa ya teman-teman ya, hanya kayak ngantuk-ngantuk biasa lah, lelah-lelah biasa lah gitu. Terus kemudian saya istirahat, ya saya cerita gitu ya kalau saya itu nggak enak badan gini gitu. Terus kemudian singkat cerita saya istirahat, terus sorenya itu saya itu ke dokter ya, bukan ke dokter sih, ke puskesmas lah, ke bidan mantri gitulah, namanya di pedesaan ya teman-teman ya. Terus didiagnosa saya itu katanya kamu itu kena asam lambung gitu katanya. Nah terus kemudian, tapi karena saya memang udah kena asam lambung itu sudah lama ya, saya anggap sepele ya teman-teman ya, seperti itu. Saya anggap sepele saja, nggak saya bikin gimana gitu, enggak. Terus kemudian saya itu dikasih obat sama disuntik ya. Itu disuntik, terus kemudian besoknya agak mendingan juga. Terus sore harinya lagi, keesokan harinya itu, sorenya itu saya urut teman-teman, pijit capek gitu, pijit badan pegel-pegel gitu ya, pijit capek. Terus sudah pulang ya, pulang sampai di rumah itu habis maghrib saya pulang di rumah. Ketika sudah sampai rumah, ya cerita-cerita biasa ya. Terus kemudian seperti biasa saya tidur di malam hari itu tidur. Nah jadi di malam hari itulah saya terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan kecemasan berlebih. Itu mulanya dari situ ya teman-teman ya. Jadi saya itu biasanya itu tidur itu jam 2, jam 1 itu saya harusnya udah tidur, tapi itu belum tidur ya teman-teman ya. Saya itu nggak bisa tidur sama sekali. Saya miring ke kanan nggak bisa tidur, miring ke kiri nggak bisa tidur, gelisah ya teman-teman. Yang saya meremin sampai lama berjam-jam itu nggak bisa tidur juga ya teman-teman ya. Terus kemudian mulai terasa lagi itu teman-teman gemetarannya. Jadi badan itu mulai gemeteran, terus kemudian cemas, was-was. Nah terus badan lemes, kayak perasaan was-was, oleng-oleng gimana gitu badannya. Sambil perut saya itu merasakan nggak nyaman, kayak kembung, terus kayak ada yang nggak nyaman, perih, gimana gitu. Nah terus kemudian saya itu minta dikerok ya sama orang tua saya, minta dikerokin lagi itu, padahal baru berapa hari saya dikerok itu, baru dua hari lah saya dikerok lagi ya teman-teman ya, padahal saya juga baru dipijit, minta dikerok. Nah setelah dikerok itu saya itu merasakan nggak nyaman banget ya teman-teman ya. Ketika dikerok saya itu nggak kerasa dikerok gitu, sampai saya itu minta orang tua saya itu buat ngeroknya itu yang keras gitu kan. Cuman orang tua saya itu udah bilang ini sudah keras loh, ini sudah mau lecet loh gitu. Ketika saya bercermin juga, oh iya memang sudah merah semua, tapi kok saya itu nggak kerasa gitu ya. Saya minta dikuatin lagi, dan setelah saya bilang minta dikuatin lagi, ini udah keras loh gitu. Mereka itu bilangnya seperti itu. Itu posisinya di jam 3 malam lah, sekitaran jam 3 malam itu saya bangunin orang tua saya suruh ngerok. Nah mulai dari situ, setelah saya itu selesai kerokan ya teman-teman ya, kaki saya itu terasa dingin ya, dan pikiran itu was-was, gelisah, terus nggak nyaman ya, di badan saya itu merasa nggak nyaman. Terus ketika merasa nggak nyaman, saya itu kakinya dingin, saya itu mulai nggak nyaman, terus mulai tidur ya teman-teman ya. Waktu saya itu mau mulai tidur, kaki saya itu tambah dingin ya teman-teman ya. Terus saya minta tolong orang tua saya buat minta buatin air hangat ya teman-teman ya, buat ngerendam kaki. Tapi belum sempat dibuatin air hangat itu bener-bener sudah perut saya itu udah melilit, sudah nggak enak ya teman-teman ya, udah pikirannya itu udah kacau, udah kemana-mana. Terus dipegang lah kaki saya itu sama orang tua saya ya, orang tua saya yang perempuan, dipegang sama dia. Terus mereka itu bilang begini, oh kok kakimu dingin banget kayak es gitu kan. Terus saya juga memang merasakan seperti itu, kaki saya itu memang dingin sekali seperti es rasanya. Dari situ dicampur juga dengan perut yang tidak nyaman, dicampur juga dengan pikiran itu gelisah, was-was. Akhirnya saya kepikiran lagi tentang apakah ini masuk angin duduk, apakah seperti ini ya. Dari situ saya mulai panik lagi ya teman-teman ya, mulai cemas lagi, mulai ketakutan lagi, seperti seperti rasanya itu seperti nggak terkontrol lagi rasa takutnya itu.
Nah, mulai dari situ ketika saya panik bangunlah orang rumah itu ya. Jadi di rumah saya itu dulu rame ya teman-teman ya. Ada orang tua laki-laki, ada orang tua perempuan, terus kemudian ada adik-adik saya dua, ada nenek saya juga. Jadi mereka tuh bangun semua teman-teman. Ketika mereka bangun itu ada saudara saya juga di sebelah rumah itu ikut bangun juga ya teman-teman ya, karena kepanikan di rumah saya itu, karena rame-rame di rumah saya itu. Terus kemudian mereka itu datang ke rumah semua, melihat saya itu sudah panik juga gitu. Saya juga dikumpulin banyak orang gitu juga, langsung panik ya teman-teman ya. Banyak orang yang kelilingin saya gitu ya. Saya tuh jadi karena nggak pernah segitunya ya teman-teman ya. Akhirnya saya itu merasa panik, merasa takut, berlebihan banget takutnya ya teman-teman ya. Nah, dari situ mulailah terasa kaki saya itu dingin menjalar ya teman-teman ya. Kaki saya itu dingin menjalar ke betis, terus kemudian ke lutut, ke paha, terus kemudian ke perut. Itu benar-benar jalan teman-teman ya, dinginnya itu dingin gitu, dingin. Badan itu kena angin sedikit itu kayak terasa sekali gitu, kena angin dikit itu rasa nggak nyaman sekali. Badan juga pokoknya susah dijelaskan lah teman-teman ya. Rasa seperti hawa-hawa di sekitar saya itu seperti dingin sekali di badan saya itu. Nah, dari situ saya mulai panik lagi, seperti saya itu seolah-olah itu seperti mau hari itu juga ya teman-teman ya. Nah, jadi saya itu udah mulai panik sekali. Tetapi dibalik saya memikirkan kepanikan itu juga ya teman-teman ya, saya juga tidak bisa menggerakkan badan saya. Jadi saya itu hanya bisa melihat, yang bisa bergerak itu hanya kepala saya ya teman-teman ya. Hanya kepala saya yang bisa bergerak, nengok kiri, nengok kanan, melihat keadaan sekitar. Jadi separuh badan saya itu sudah nggak bisa digerakkan lagi. Bukan separuh, sudah sampai leher itu udah nggak bisa digerakkan lagi ya teman-teman ya. Tangan saya itu saya lihat sudah mengapal begini ya teman-teman ya. Bahkan tetangga-tetangga saya, orang tua saya itu sudah ngebuka gini. Bahkan saya mencoba untuk membukanya, itu nggak bisa ya teman-teman. Memang nggak bisa kita kendalikan. Memang nggak bisa saya kendalikan itu. Dari situ mulai terasa kaku semua, terus di badan ini sudah mulai kaku semua. Nah, dari situ saya mulai berpikir kemana-mana, tambah cemas lagi ya teman-teman ya. Dan ketika saya mulai cemas lagi, di situ saya mulai istighfar, mulai baca-baca ya teman-teman ya, istighfar, selalu istighfar ya, astagfirullahaladzim, terus baca-baca syahadat juga ya teman-teman ya, karena saya itu sudah panik sekali gitu. Saya itu dan nafas saya itu dulu ya teman-teman, saya itu masih ingat-ingat betul, nafas saya itu susah sekali mengambil nafas itu, hanya sedikit ya teman-teman ya. Pokoknya cuman bisa sedikit aja saya tuh ngambil nafas itu dulu, sedikit sekali. Nah, akhirnya setelah beberapa menit kemudian saya istighfar, terus saking paniknya, orang tua saya itu dulu namanya di kampung ya teman-teman ya, kalau ada orang yang terkena seperti itu tuh ya seperti itu ya, dikiranya masuk angin duduk. Jadi mereka itu membelah ayam ya teman-teman ya. Ayam masih hidup-hidup itu ya teman-teman ya, dibelah, ditempelkan di dada saya ya teman-teman ya. Ayam itu dibelah, nggak disembelih lagi, ayam hidup-hidup dibelah, langsung ditempelkan ke dada. Terus kemudian motong lagi, belah lagi sampai 2 ayam kalau nggak salah, itu saya masih ingat betul. Nah, terus kemudian dari situ mulai ya teman-teman ya, dada saya itu terasa seperti terbakar. Awal mulanya itu dari ulu hati sini terasa seperti panas, terus kemudian dada itu seperti menyebar, terbakar ya teman-teman ya, seperti rasanya itu panas sekali. Saya juga mulai panik, terus kemudian saya bukan mulai panik ya, memang sudah panik dari awal, cuman saya itu memang nggak bisa berbuat apa-apa gitu, paniknya itu. Tapi setelah saya itu merasakan dada terbakar itu ya teman-teman ya, baru mulai tangan saya itu bisa digerakkan lagi ya teman-teman ya, bisa saya kendalikan lagi. Dari tangan saya itu bisa saya kendalikan lagi. Nah, dari situ saya langsung minta tolong dibawakan ke rumah sakit ya teman-teman ya. Dan karena sudah malam, waktunya itu sekitar jam 4 malam ya, jam 4 pagi ya, itu diantarkan ke puskesmas, karena rumah sakit juga jauh ya.
Saya itu sampai berjalan itu nggak bisa ya teman-teman ya, langsung seketika itu berjalan itu saya itu nggak bisa, benar-benar lemes, dengkul saya itu seperti nggak punya tulang gitu ya teman-teman ya. Sambil digendong lah saya itu sama orang tua saya, digendong sama tetangga juga sampai di puskes. Dada saya itu terasa panas lagi ya teman-teman ya. Terus kemudian sama susternya itu, sama perawat yang di puskesmas itu dikasih obat antasida, jenis antasida lah, sirup seperti sirup gitu ya. Terus beberapa menit kemudian saya itu bisa buang angin, terus kemudian bisa sendawa. Nah dari situ baru saya itu didiagnosa kena asam lambung. Tapi sampai ke pagi harinya ya teman-teman ya, pagi hari sampai ke malam lagi itu bener-bener jantung itu selalu berdetak kencang ya teman-teman ya, seperti nggak ada jedanya, jantung itu berdetak kencang. Terus kemudian perut itu nggak nyaman, badan itu lemes, pikiran was-was, keringat itu keluar semua ya teman-teman. Sehari itu saya itu bisa ganti baju sampai 3 sampai 4 kali ya saya ganti baju itu kalau di siang hari. Kalau di malam harinya pun seperti itu, bisa ganti baju 3 sampai 4 kali. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman, nah jadi videonya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Saya potong sampai di sini dulu, nanti akan saya lanjutkan ceritanya ya teman-teman ya di video saya yang selanjutnya. Nah jadi tunggu saja ya teman-teman ya, karena ini juga waktunya sudah panjang juga ya, sudah 31 menit. Saya lanjutkan lagi di video yang berikutnya ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang saat ini sedang menonton, buat teman-teman yang mungkin saat ini masih berjuang dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat untuk sembuh ya teman-teman ya. Pasti kalian tuh bisa membaik kok ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman.